hak pilih kita. Ayolah bersuara, ayo datang ke TPS, memilih pemimpin Badung 27 November 2024. Ayo datang ke TPS, memimpin pemimpin Badung. Gunakan hak pilih kita, memilih pemimpin Badung. Ayo datang ke TPS, memilih pemimpin Badung, memilih pemimpin mulia. Om Swastiastu. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Gema Pemilu 2024. Kali ini bersama saya Chandra Kardana. Menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, berbagai upaya dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menyukseskan kegiatan Pilkada 2024. Salah satu unsur penting yakni keakuratan data pemilih, karena data pemilih ini merupakan urat nadi bagi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Lalu bagaimana strategi untuk mewujudkan keakuratan data pemilih? Kita akan membahasnya dalam topik Gema Pemilu 2024, jaga hak pilih, data pemilih yang akurat dan juga mutakhir. Untuk membahasnya lebih lengkap dan juga lebih detail, saya akan menghadirkan 3 orang narasumber yang akan membahasnya jauh lebih lengkap bersama kita. Yang pertama saya panggilkan I Gusti Ketut Gede Yuse Arsana Putra, Ketua KPU Kabupaten Badung. Ya, selamat sore, Pak Ketua KPU. Silakan. Narasumber saya yang kedua adalah DRS AA Ngurah Arimbawa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Selamat sore Pak Kadis, selamat datang di TVRI. Silakan Pak. Narasumber saya yang ketiga adalah Niputu Ruliana Kusuma Wardani, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Badung. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan. Terima kasih. Ya, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber saya. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi, terutama bagi Anda yang berada di Kabupaten Badung. Ini merupakan informasi yang penting, namun juga bisa disimak untuk seluruh masyarakat yang ada di Pulau Dewata. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana mewujudkan keakuratan data pemilih ini, kita akan saksikan tayangan ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Partisipasi pemilih dalam pilkada adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan segenap warga masyarakat. Partisipasi tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak dan harus bersatu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Partisipasi pemilih pemula adalah partisipasi pemilih yang banyak menjadi perhatian publik karena sikap apatis yang ditunjukkan mayoritas anak muda, terutama sejak meluasnya penggunaan media sosial. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, KPU Badung memiliki program sosialisasi kepada beberapa organisasi profesi seperti guru atau PGRI, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh lainnya masih dianggap cukup efektif untuk pemerataan informasi. Selain dengan strategi tatap muka langsung, KPU Badung juga menyiapkan berbagai akun resmi media sosial dari berbagai platform yang dapat diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Dengan program tersebut diharapkan dapat memberikan pencerahan pada pemilih pemula yang selama ini aktif di media sosial. Pemilih pemula adalah aset bangsa yang akan melanjutkan proses demokrasi ini di masa depan. Untuk itu mereka harus mendapat informasi yang benar dengan porsi yang sesuai. Dengan strategi yang dilakukan KPU, generasi muda akan lebih teredukasi dan terbangun kesadaran akan hak politiknya dalam Pilkada Serentak 2024. Ya, jaga hak pilih, data pemilih yang akurat dan mutakhir. Kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir. Saya ke Pak Ketua KPU terlebih dahulu, Pak. Ini Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Tentu saja berbagai persiapan telah dilakukan oleh KPU. Sejauh ini sampai mana, Pak, proses persiapannya? Ya, baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat sore semuanya. Untuk di KPU Kabupaten Badung, persiapan untuk pelaksanaan pemilu nanti di 27 November 2024, sebetulnya kita sudah mulai di tahun 2023. Apa itu?
pertama kali adalah kita menyiapkan naskah perjanjian hibah daerah. Jadi kalau di kepemiluan, pemilu itu bisa terselenggara paling tidak ada 4 syarat. Yang pertama ada regulasi. Di dalam regulasi itu tentu harus ada anggaran. Syukur kami dengan Pemda Badung bekerja sama sangat erat. Jadi untuk pendanaan di Badung tidak ada masalah. Satu-satunya kabupaten di Bali yang sudah langsung 100% di dana hibahnya dihibahkan itu ya di KPU Badung oleh PMK Badung. Kemudian yang kedua penyelenggara. Penyelenggara kami menyiapkan dari kita memang di KPU Badung yang memang bukan badan ad hoc, artinya menjabat selaku komisioner KPU selama 5 tahun. Selanjutnya di tingkat kecamatan kita siapkan PPK, kemudian PPS di tingkat desa. Nah dalam kondisi sekarang, keadaan tahapan sekarang kita badan ad hocnya itu Pantarlih namanya, Panitia Pendaftaran Pemilih yang bekerja melakukan coklit kepada masyarakat pemilih di Kabupaten Badung. Jadi teman-teman pemilih di Kabupaten Badung kemarin kami sampaikan terima kasih karena sudah membantu Pantarlih kami di semua desa untuk pelaksanaan kegiatan coklit itu bisa berjalan dengan baik mulai tanggal 24 Juni sampai 24 Juli. Kemudian selain penyelenggara tentu nanti ada peserta. Nah, peserta ini kalau untuk di Badung yang akan bisa mengajukan pasangan calon sementara adalah partai politik karena sampai tanggal 12 Mei di bulan kemarin 12 Mei sampai 23.59 malam kami tunggu pasangan calon perorangan tidak ada yang mendaftar. Sehingga yang masih mungkin berkontestasi adalah calon dari partai politik yang diusung partai politik. Untuk proyeksi di Badung kalau kita konversi dari jumlah kursi di Badung sekarang ada 45 kursi. Jadi pasangan calon itu bisa maju di pencalonan apabila didukung paling tidak sekurang-kurangnya 20% kursi. Artinya partai politik yang memiliki 9 kursi paling tidak itu bisa mengajukan pasangan calon. Nanti itu yang akan bertarung berkontestasi. Itu dari sisi peserta. Selanjutnya yang terakhir adalah pemilih. Jadi 4 komponen itu harus kita siapkan. Nah pemilih ini kami sudah menerima DP 4 dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil turun kepada kami. Kemudian kita lakukan pemetaan dari DP 4 itu ke dalam TPS. Kami temukan di Badung atau kami sesuaikan dengan jumlah yang ada. Jumlah TPS di Badung 759 TPS. Nanti mungkin dilengkapi oleh Bu Ruli. Dari jumlah DP 4-nya berapa, kemudian per TPS berapa dan seterusnya. Nah setelah dia masuk ke dalam masing-masing TPS itu yang kami turunkan kepada Pantarlih untuk melakukan coklit. Nah coklit ini sebetulnya menjadi hal yang sangat mendasar dan krusial. Kenapa demikian? Karena data yang akurat dari coklit ini akan menjadi dasar daripada penetapan DPT nanti. Begitu DPT ditetapkan, TPS-nya ditetapkan, artinya para kontestan, jadi kontestasi elektoral yang terjadi antara satu pasangan dengan pasangan lain sudah tahu di mana golnya. Potensi konstituennya potensi konstituennya. Kalau dia mau, misalnya kita umpamakan ini pertandingan sepak bola, gawangnya sudah ketahuan. Saya mengarahkan bola kemana supaya gol, seperti itu. Nah ini harus kita terbuka, transparan, berapa jumlahnya, di mana, siapa namanya, dan seterusnya. Kita sudah melakukan beberapa kali koordinasi dengan kawan-kawan peserta pemilu, masyarakat luas, supaya mencermati data pemilih yang ada. Nah, saat ini dari kemarin, dari hari ini sebetulnya karena tadi pagi subuh teman kami jam 3 tadi sudah melakukan pleno DPHP di Sibangkaje. Karena teman-teman di Sibangkaje akan melakukan kegiatan lain sampai tanggal 3 sehingga waktu pelaksanaan pleno di tingkat desa itu tanggal 1 sampai tanggal 3 dilakukan tadi pagi subuh. Sampai nanti tanggal 3 teman-teman kami akan melakukan pleno di tingkat desa. Selanjutnya di tingkat kecamatan, lalu kami di tingkat kabupaten kota. Nanti Bu Ruli yang mungkin akan menjelaskan itu secara lebih detail. Nah, setelah ini jadi dari DP 4 ini jadi DPHP hasil perbaikan, data pemilih hasil perbaikan, itulah yang akan nanti ditetapkan di kabupaten menjadi DPS. Capaiannya untuk mendata data pemilih ini dari hasil coklitnya seperti apa Pak? Karena kan periodenya sudah selesai ya. Kalau di coklitnya semua sudah dicoklit. Jadi 100% kita sudah lakukan coklit karena tidak boleh melewati tahapan. Tahapan untuk coklit itu 24 Juni sampai 24 Juli. Kalau di KPU kita bekerja dengan tahapan, jadi di 24 Juli paling lambat itu kita harus sudah 100%. Syukur kami bisa selesaikan di tanggal 19 Juli.
Ya, kemarin. Jadi masih ada 5 hari waktu untuk teman-teman kami di tingkat PPS melihat lagi apakah hasil coklatnya sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Oke, saya ingin ke Bu Ruli. Ini kan hasil coklit ini kan pasti ada tantangannya ya, karena mendata pemilih dari rumah ke rumah. Kita Benar. tahu Badung ini beragam Bu dan berbeda antara Iya. Badung Utara dan Badung Selatan. Ini bisa dijelaskan Bu tantangannya seperti apa supaya masyarakat juga aware Bu dan bisa berpartisipasi lebih lanjut dalam pemilu ini. Iya. Tantangannya tentu berbeda ya dari Badung Utara sampai Badung Selatan. Kalau dari Badung Utara itu terutama letak geografisnya. Di sana itu daerah bergunung-gunung, juga ada lembah, ada sungai, kan seperti itu. Kalau di Badung Selatan itu kebanyakan penduduknya. Penduduknya itu mereka itu beragam. Heterogen istilahnya seperti itu kan, ada juga yang dari lain daerah seperti itu. Nah, dan juga di sana kebanyakan kalau di daerah selatan itu kan pekerja pariwisata seperti itu ya. Kalau di daerah Badung Utara itu kadang-kadang kita agak susah cari orangnya gitu ya. Kadang nggak ketemu gitu karena jauh juga letak geografisnya seperti itu. Nah, kalau Badung Selatan lebih susah lagi karena kadang nggak bisa ditemui. Di daerah mana Bu kalau di Badung ini Bu? Di Badung Selatan Di itu, Badung Selatan. iya susah sekali ditemui kadang-kadang. Kadang-kadang itu juga alamatnya nggak ada. Aha. Itu seperti itu, banyak sekali seperti itu. Itu tantangan-tantangan dari kami. Tapi karena ini sistemnya adalah de jure, jadinya itu ya harus disikapi dengan baik oleh kami karena itu berhubungan dengan hak pilih pilih warga agar kita tidak istilahnya menghilangkan hak pilih warga. Itu yang paling penting. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut Bu tentang mekanisme de jure ini karena kan kaitannya dengan data-data kependudukan ya Bu ya. Benar. Apa sikap dari KPU ketika menemui warga yang data kependudukannya ada terjadi perbedaan gitu Bu? Terjadi perbedaan. Begini, kalau terjadi perbedaan itu kan sebenarnya untuk data pemilih ini kan ada 3 elemen yang harus dilaksanakan ya. Yang pertama yaitu data pemilih ubah, itu untuk mengubah mungkin ada perubahan dari NIK, nama, NKK dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data untuk tidak memenuhi syarat, pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti contohnya meninggal, terus seperti yang sudah jadi TNI atau Polri, seperti itu, dan juga ingin pindah domisili, seperti itu contohnya. Terus yang ketiga itu adalah pemilih-pemilih yang dia itu sudah sesuai kan seperti itu, memenuhi syarat istilahnya. Ini kan penting sekali ya data-data yang berkaitan dengan catatan sipil dan kependudukan ya Pak. Ini tentu saja peran dari Dinas Dukcapil ini. Nah, bagaimana nih Pak strategi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mensiasati ini? Seberapa penting masyarakat harus mengurus data-data kependudukan mereka Pak Kadis? Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih. Jadi seberapa penting masyarakat mengurus data kependudukan. Jadi masalah data kependudukan ini sangat penting bagi kita semua, terutama apalagi untuk pelayanan publik, menghadapi hajatan pemilu seperti sekarang ini. Nah, tentu kami selalu menggugah bagaimana masyarakat itu bisa sadar terhadap perubahan daripada datanya tersebut. Jadi masyarakat harus sadar. Ini kan harus kadar masyarakat kadang harus kita pentingkan. Nah, yang kedua yang pengaruh itu mobilitas penduduk itu cukup tinggi. Nah, seberapa penting itu? Nah, data penduduk ini kan digunakan untuk semua pelayanan publik. Jadi bukan dasar daripada pelayanan publik semuanya. Nah, data ini kita pentingnya manakala penduduk itu ada perubahan-perubahan elemen data. Nah, jadi penduduk kami wajib untuk melapor kepada Dukcapil. Jadi karena terus terang aja kami akan berada di stelsel pasif. Jadi masyarakat penduduk ini berada di stelsel aktifnya. Nah, maka dari itu kami terus melakukan upaya-upaya jemput bola ke lapangan, melakukan inovasi-inovasi. Salah satunya menjelang hajat pemilu ini kami melakukan pelayanan malam. Artinya kantor dinas buka sampai malam begitu ya? Jadi dari pagi jam 8 sampai jam 4, jam 4 itu nyambung sampai jam 9. Wow. Nah, itu yang kami lakukan bagaimana kami bisa
melakukan secara proaktif juga. Jadi masyarakat yang sibuk di siang hari Pada saat jam kerja ya, pada Pak saat ya? jam kerja dia sibuk, Supaya ya bisa kita terlayani. supaya bisa terlayani ya, Ya. kita buka di malam hari. Nah seperti itu. Oke, luar Jadi biasa itu yang ini kita juga lakukan. sebuah upaya yang proaktif dari pemerintah juga ya Ya. untuk memastikan data pemilih ini kuat. Ya. Kemudian terkait dengan data-data atau dokumen-dokumen yang penting kaitannya dengan pemilu ini bagaimana upaya dari dinas Pak untuk bisa mensosialisasikan, kemudian memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini dokumen harus masyarakat juga yang aktif. Nanti saya akan tunggu jawaban dari Bapak, Ya. kita akan jeda istirahat sejenak. Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Gema Pemilu 2024. Ada jebol. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya. Nah, itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Man. Mana? Dul, coba dulu kita nggak bersatu, nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Gema Pemilu 2024. Kita membahas mengenai jaga hak pilih, data pemilih yang akurat dan juga mutakhir. Saya ingin mengundang Anda juga untuk bergabung secara interaktif di nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, yakni 0361 23 7706. Saya ingin kembali ke Pak Kadis, Pak. Ini tadi juga sebuah upaya yang sangat luar biasa begitu Pak ya, di mana jarang sekali tampaknya dilakukan oleh dinas-dinas dari pemerintahan membuka layanan publik sampai malam. Ini tentu saja untuk bisa menjaring hak suara dari masyarakat supaya tidak sia-sia begitu Pak ya. Dari dokumen-dokumen apa saja yang masyarakat harus aware ini Pak untuk bisa secara proaktif mengurusnya ke dinas catatan sipil Pak? Jadi di Dukcapil itu kan ada di masyarakat itu ada peristiwa kependudukan, ada peristiwa penting. Nah, peristiwa kependudukan itu adalah perpindahan penduduk, mobilitas penduduk. Ini namanya peristiwa kependudukan. Nah, kalau peristiwa penting itu mulai dari atau kelahiran, atau perkawinan, atau perceraian, dan kematian. Ya. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat harus terus melakukan update terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di alam tersebut. Jadi update itu dalam artian lakukan pembaharuan daripada datanya, seperti itu. Oke, secara sistem pendataan ini kan menggunakan sistem de jure Pak ya, artinya harus tepat sesuai dengan administratif dan tidak boleh dicoret begitu kalau secara administrasi tidak ada datanya begitu Pak ya. Bagaimana KPU menyikapi hal ini Pak? Karena kaitannya ini banyak sekali ya, terkait dengan TPS, surat suara, kemudian mungkin adanya potensi penyalahgunaan data dan pendukung-pendukung calon nantinya Pak. Jadi begitu urgent dan penting ini. Gimana KPU menyikapinya? Begini, kalau di persiapan pemilih, jadi kami katakan persiapan pemilih untuk kita tetapkan nanti menjadi DPT, ada beberapa poin yang memang menjadi titik krusial. Yang pertama itu adalah antara data de jure dengan data de facto-nya sebisa mungkin itu adalah sama. Ketika kita cek misalnya namanya Susandi begitu, alamatnya di Jalan Tebesari nomor 8 gitu. Kita ke sana betul kita temukan namanya Susandi di Jalan Tebesari 8. Tetapi persoalannya tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya Pak ya, di lapangan ternyata, banyak sekali tantangan. Kalau kami bisa ambil contoh misalnya di Kelurahan Tuban itu dulu di Jalan Sempati blok 1A sampai 12 itu dulu pemukiman. Mereka beralamat di jalan itu dengan Banjar Pesalakan Tuban. Tapi sekarang tempat itu sudah menjadi objek wisata, menjadi tempat kegiatan pariwisata. Artinya banyak pendatang yang datang dari luar kemudian menetap di sana. Sekarang itu sudah berubah, tidak lagi menjadi tempat pemukiman, sudah menjadi
tempat pariwisata, warung artis sekarang di sana. Sekarang berubah lagi menjadi bakpia Haji, pusat pengolahan bakpia Haji. Jadi di sana kita sudah tidak temukan penduduk sama sekali. Ya, pemukimannya sudah tidak ada. Ya, pemukimannya sudah tidak ada, orangnya sudah tidak di situ, tetapi KTP-nya masih beralamat di situ. Orang-orang yang mempunyai KTP di Badung, sebagian besar tidak mau melepaskan KTP-nya. Jadi kalaupun mereka pindah, KTP-nya masih dipakai KTP Badung. Nah, di dalam rangka ini kami selalu melakukan edukasi bersama kawan-kawan di Dukcapil, pemerintah tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan kepala lingkungan, bagaimana upaya kita supaya masyarakat itu betul-betul menyadari bahwa antara data de jure dengan data de facto-nya itu bisa diselaraskan. Karena ini akan berpengaruh kemana-mana. Kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan gitu orangnya, KTP-nya ditemukan di Tuban, dicari di situ tidak ada keluarganya. Ini harus disadari seperti itu. Nah, edukasi seperti ini juga dilakukan KPU. Jadi tidak hanya edukasi kepemiluannya itu. Tetapi dalam rangka pemilu, karena ini asasnya de jure, maka sederhananya asas de jure itu begini, di mana penduduk itu terdaftar administrasi kependudukannya, maka dia harus didaftarkan sebagai pemilih di tempat itu. Sederhananya begitu ya, kami tetap harus daftarkan supaya hak pilihnya tidak hilang. Meskipun tempat tinggalnya tidak lagi di sana dan pindah ke daerah lain. Nanti setelah di tingkat PPS, PPK di kami, kalau kami ketemukan di Badung misalnya, ternyata yang di Tuban itu ada ditemukan di Jimbaran, di Ungasan, ditemukan sebagai pemilih baru, itu kita langsung sandingkan di tingkat kabupaten. Tetapi begitu nanti di tingkat provinsi ditemukan di Tabanan misalnya, sebetulnya orang ini ada di mana, itu yang dipakai. Nah, begitu sampai ke tingkat nasional, istilahnya pimpinan kami di RI namanya tabrak data. Tabrak data. Kalau kami dulu nyatakan sebagai penyandingan data. Nah, sanding data ini diharapkan menjadi data awal yang lebih akurat kepada kawan-kawan nanti pimpinan di Dukcapil. Kita berikan, Pak, ini kondisinya bahwa data-data ini sebetulnya orangnya sudah tinggal di sini. Apa upaya selanjutnya? Tentu ini memerlukan, seperti disampaikan Pak Kades tadi, memerlukan kesadaran yang betul-betul tinggi daripada masyarakat bahwa mereka harus terdaftar di tempatnya tinggal. Nah, di kepemiluan mereka tetap kami daftar di tempat KTP-nya ini. Selama dicek di Dukcapil, oh ini masih aktif di Badung, ini kami tetap lakukan itu. Bagaimana caranya nanti di pemilu supaya dia bisa memilih? Ya, ini perlu peran serta juga tim sukses pasangan calon untuk melakukan sosialisasi dan mengarahkan pemilihnya ini supaya hadir ke TPS. Apalagi impian kami di Badung, kita bisa mencapai tingkat partisipasi 90%. Ini impian kita ya. Karena kami juga punya hitung-hitungan. Pemilu kemarin, pemilu kada 2020, kami mencapai 84,82% kehadiran pemilih. Kemudian di pileg serentak 2024 kami mencapai 88,78%. Hampir 90%. Hampir 90%. Kalau sekarang dua pasang calon, harusnya kami bisa melewati itu kan gitu. Ada hitungannya, tidak semata-mata mimpi. Walaupun itu kami rasa cukup berat, jadi target, kalau dikatakan target itu cukup berat, tapi kami akan berupaya semaksimal mungkin supaya bisa menghadirkan setinggi-tingginya partisipasi ke TPS. Oke, berkaitan dengan tingginya partisipasi ini kan harus menyelaraskan data ya Bu ya, secara de facto dan juga de jure. Sebenarnya apa potensi masalah yang tersimpan Bu ketika data pemilih ini tidak akurat dan tidak selaras begitu Bu? Begini ya, ketika data pemilih itu tidak selaras atau tidak akurat itu kita seperti yang disampaikan Pak Ketua KPU tadi, bahwa kita harus sesuai dengan asas de jure, harus tahu itu pemilihnya berada di mana, kan seperti itu. Terus cocok sesuai kan gitu namanya di sini, sesuai dengan KTP elektroniknya di sini seperti itu. Jadi kita juga nanti akan menyandingkan data dengan Dukcapil gitu kan. Kita istilahnya kita punya data, datanya itu akan kita bawa juga ke Dukcapil. Ini Bapak data kita, kami punya data seperti ini. Apakah benar? Apakah sudah cocok? Apakah sudah cocok dengan data yang sesungguhnya? Iya benar, iya. Gitu, seperti itu. Ini tanggung jawabnya ke Dukcapil juga ya Pak ya? Kerjasama gitu. Karena mimpinya 90% kalau saya lihat itu tidak muluk-muluk, realistis. Karena pencapaian sebelumnya adalah dari 84, kemudian 88. Nah, upaya dari Dukcapil untuk bisa mensosialisasikan ke berbagai kalangan pemilih seperti apa nih Pak Kadis? Begini Pak, jadi terkait dengan pemilu ini kita selalu sosialisasi ke lapangan. Jadi sosialisasi itu melalui masyarakat langsung dengan di IG, Facebook dan lain sebagainya di medsos. Nah, selain itu kita juga sosialisasinya mengedukasinya lewat
Pak Kaling, Pak Klian, Pak Perbekal Lurah. Nah, ini sebagai partner kerja kita untuk mengedukasi masyarakat. Ini luar biasa kita di Badung ini. Kita punya grup medsos dengan Pak Kaling, Pak Klian nih, dengan Pak Perbekal. Untuk bagaimana masyarakat ini bisa dia sadar dengan adminduknya. Jangan sampai adminduknya bermasalah, di saat dia penting baru mengurus. Kan tidak bisa selesai hari itu. Jadi harus ada proses. Jadi kalau itu bermasalah tidak bisa selesai 1 hari. Tapi kalau sepanjang itu normal ininya tidak ada masalah, ya 1 hari sudah bisa selesai. Nah, ini yang perlu kita terus menyadarkan masyarakat, karena beranggapan masyarakat itu nanti prosesnya susah, ribet dan lain sebagainya. Ternyata tidak begitu. Sepanjang masyarakat aktif dengan kita menyampaikan data adminduknya, kita akan merespon dengan baik. Pak, dalam hal masyarakat ini tidak aktif, Pak. Barangkali mungkin bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Misalnya bagi mereka yang sudah punya hak pilih di atas 18 tahun, 20 tahun katakanlah, tapi tidak punya KTP, Pak, karena syaratnya kan harus punya KTP elektronik. Nah, dan juga untuk sasaran generasi muda yang belum 17 tahun, yang belum punya hak pilih, ini ada cara atau strategi khususnya nggak, Pak, dari Nah, baik, terima kasih. Jadi selain coklat, kita pemadaan data ya, dengan Ibu di bagian data, kita lakukan pemadaan data. Tadi sudah diiming-imingi ada data yang memang harus usia di atas 17 ya. 17 tahun. Nah, kita silakan. Kami terima datanya hasil coklat itu, kita akan proaktif. Kita akan melakukan jemput bola ke lapangan, kita melakukan pelayanan buka malam dan lain sebagainya. Dan jemput bola ini sangat efektif kita lakukan. Jadi kita dari rumah ke rumah sampai ke kemarin itu kita sudah kerjasama dengan penduduk rentan. 11 panti asuhan kita ajak kerjasama itu supaya dia sebagai warga penduduk Indonesia memiliki hak yang sama, hak untuk memilih. Jadi karena di panti asuhan juga banyak penduduk warga yang tidak memiliki KTP KK. Jadi kita turun di 11 panti asuhan tersebut. Jadi ya Songgara saat ini dia sudah bisa memiliki KTP. Dengan memiliki KTP dia berarti dia sudah memiliki hak pilih nantinya. Kalau sudah bisa, dan dia bisa akses ke pelayanan publik, BPJS, perbankan dan lain sebagainya. Nah, itu kita terus lakukan secara proaktif. Jadi bagaimana administrasi kependudukan di Badung ini betul-betul bisa memberikan dampak ke pelayanan publik sebagaimana visinya Bapak Bupati kami. Jadi visinya melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung berdasarkan pembangunan yang berlandaskan Trihita Grana. Kalau kami di Dukcapil, tagline kami adalah pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Jadi sama-sama ada kata membahagiakan. Ya itulah. Jadi apapun permasalahan penduduk yang datang ke Dukcapil, baik secara online, baik secara offline ke Dukcapil langsung, kami di Badung selalu ada solusinya. Yang juga membawa kebahagiaan tentu saja bisa memilih pemimpin daerah yang benar begitu ya, tentu saja melalui proses yang benar. Kalau tadi Pak Ketua KPU mengatakan targetnya, mimpinya ya Pak, target atau mimpinya adalah 90%, pasti ada cara-caranya ya Pak ya, jadi tidak sekedar mimpi saja 90%, tapi ada berbagai upaya yang dilakukan Pak. Ini apa Pak upaya nyatanya yang dilakukan untuk mencapai mimpi tersebut, mewujudkan mimpi tersebut? Kalau di KPU kami harus bekerja komprehensif. Jadi dari 4 syarat untuk terselenggaranya pemilu itu semuanya kami cermati betul. Jadi kami kerjakan betul dengan 2 standar paling tidak kalau di KPU itu kita proporsional dan profesional. Artinya begini, kalau misalnya sekarang kita garap pemilih katakanlah begitu di syarat keempat untuk terjadinya pemilu yang baik, maka teman-teman kami baik dari tingkat KPU, komisioner, sekretariat KPU, kemudian turun ke PPK dengan sekretariat, PPS dengan sekretariat, sampai kepada Pantarlih, itu kami push terus supaya dia bekerja betul-betul profesional. Di mana hasil pekerjaan yang profesional itu akan bisa menyajikan data yang akurat. Dari segi data, kalau datanya akurat, ini pengalaman kami di pemilu 2020, waktu itu kebetulan saya divisi data, kami mencoret hampir lebih dari 50% di Tuban. Karena apa? Karena pada saat itu kita boleh de facto. Memang tidak ditemukan, sudah lama tidak ada komunikasi dengan kepala lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga dicoret. Kita sudah bisa nyatakan itu tidak memenuhi syarat. TMS jadi yang perlu dipahami betul oleh kawan-kawan pemilih atau teman-teman pemilih bahwa KPU tidak menghilangkan hak pilih.
Tetapi KPU mengedukasi supaya bisa menyelenggarakan pemilu itu dengan efektif dan efisien. Kalau toh dia sudah punya KTP di Badung, dia tidak terdaftar, nanti dia bisa hadir ke TPS dengan membawa KTP, kan begitu. Sehingga kalau datanya akurat, kemungkinan kita mencapai angka tadi, mimpi tadi itu jauh lebih mudah daripada datanya masih seperti datanya besar tapi orangnya tidak ada. Ini tentu harus melakukan kerja keras. Apa kerja kerasnya ya? Semua elemen kita masuk. Jadi dengan tayangan iklan, medsos, media elektronik, kemudian media mainstream lainnya. Selanjutnya kelompok-kelompok yang memang punya potensi untuk menjadi pemilih pemula, pemilih lansia termasuk, itu juga kita upayakan sosialisasi yang masif. Oke, saya juga akan tanyakan nanti Pak, ketika masyarakat pada saat dilakukan coklit ini tidak ditemui, lalu bagaimana dia bisa menggunakan hak pilihnya? Apakah menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia tinggal atau di tempat dia tercatat di KTP-nya? Nanti saya akan minta penjelasan yang lebih lanjut. Anda jangan kemana-mana pemirsa, Anda juga nantinya bisa bergabung bersama kami melalui line telepon interaktif. Jadi jangan Anda kemana-mana, tetap di TVRI Bali. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu. Hidup damai, tiada benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku. Indonesia, satukan derap langkah kita, untuk kejayaan negeri kita. bersatu kita teguh, bela Ibu Pertiwi di bawah sang merah putih. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Gema Pemilu 2024. Saya ingin mengundang Anda kembali untuk bisa bergabung melalui line telepon interaktif di nomor 0361237706. Ini juga menjadi penting bagi Anda yang pada saat periode coklit hingga 24 Juli 2024 belum ditemui oleh petugas Pantarlih untuk melakukan pencocokan dan penelitian data. Karena hak suara Anda yang sudah memiliki hak suara itu penting nanti bisa diberikan di tanggal 27 November 2024. Saya ingin ke Pak Ketua KPU, Pak, ketika pada periode tadi, 1 bulan coklit tadi, masyarakat tidak ditemui oleh Pantarlih, masihkah yang bersangkutan punya hak pilih, Pak? Dan seberapa jauh hak pilih yang dimiliki? Ya. Sebagaimana dengan asas
pendataan pemilih sekarang yang menggunakan asas de jure, maka ketika tidak ditemui, kami petugas Pantarlih kami akan melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan. Apakah data pemilih tersebut memang betul masih ada di sana dan aktif? Kalau masih ada, berarti itu akan dinyatakan sesuai. Bagi pemilih, caranya bagaimana? Dia bisa melakukan cek DPT online istilahnya. Jadi cek, sebetulnya kalau sekarang ini kan semua orang sudah pegang Android ya, HP. Jadi dari HP-nya dia bisa tahu saya terdaftar atau tidak, terdaftarnya di mana, termasuk TPS-nya sudah dimunculkan. Jadi terdaftar di TPS, sementara sekarang kita kan belum tentukan itu TPS-nya. Di mana lokasi TPS-nya? Ya, itu masih potensi lokasi TPS. Tetapi di TPS berapa itu sudah ketahuan. Misalnya nama saya ketika saya cek DPT online dengan tentu dengan nomor NIK yang benar, nanti sudah akan muncul di HP-nya bahwa nama ini NIK sekian terdaftar di TPS sekian. Itu sudah tahu persis dan dia harus memilih di tempatnya itu. Tidak boleh di TPS lain ya, tidak boleh karena di TPS hanya ditentukan satu TPS saja. Ya betul. Kenapa demikian? Karena kita juga sebagai penyelenggara itu harus memastikan ada kepastian hukum salah satunya. Jadi mereka terdaftar di sana, memilih di sana. Yang kedua, asas pemilu juga efektif dan efisien. Kalau misalnya banyak orang yang memilih di TPS yang berbeda, maka di satu TPS itu bisa habis surat suaranya, di TPS lain surat suara masih bisa tersisa banyak. Nah, peluang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan akan sangat besar. Di TPS-TPS yang surat suaranya tidak terpakai. Ya kita tentu tidak mampu juga mengontrol seluruh TPS yang ada di Badung sejumlah 759 di hari yang sama. Kami hanya berlima dengan sekretariat, mungkin tidak akan sanggup juga mengontrol semua. Nah, oleh karena itu, teman pemilih juga harus menyadari betul bahwa apa yang tertuang di dalam data kependudukannya, administrasi kependudukannya, setelah dilakukan cek DPT online, maka dia sudah tahu, loh saya terdaftar di TPS 4 Jimbaran misalnya. TPS 4 Jimbaran itu potensinya di Banjartebe Jimbaran. Oh, saya sudah tahu, di sini nanti saya memilih. Ketika nanti misalnya di hari H tidak datang surat pemberitahuan untuk memilihnya, dia bisa dengan menunjukkan cek DPT online di HP-nya dengan KTP, dengan menunjukkan ini KTP saya, ini cek DPT online, saya terdaftar di sini di nomor urut sekian. Petugas KPPS pasti akan mempersilahkan untuk menggunakan hak pilih. Jadi sesimpel itu sebetulnya. Kalau teman-teman mengikuti semua perjalanan kegiatan kepemiluan dari awal, maka mereka akan tenang. Entah dia sudah dilihat waktu coklit ataupun tidak, yang penting sudah dicoklit di rumahnya gitu. Oke, dan untuk menjamin ketenangan dan mengurangi rasa was-was, Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih teknis lagi, lebih detail lagi bagaimana cara mengecek DPT secara online. Kalau dulu tidak salah ngeceknya di kantor desa ya, Bu ya, lihat listnya, daftarnya. Sekarang udah jauh lebih mudah. Ini boleh dijelaskan, Bu, kemudahan-kemudahan ini? Ya, kemudahan-kemudahannya ya, diantaranya yang teman pemilih ya, yang tadi itu cek dptonline.kpu.go.id. Itu mudah sekali. Di sana tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Ketua KPU. Di sana ada nama kita, terus ada TPS-nya di mana, ada Google Maps-nya juga di situ. Map-nya letak dari TPS-nya ada di sana. Nah, itu kita bisa cari di sana. Terus yang kedua, kita juga bisa melalui WA. WA chatbot dari KPU. Itu kita ada di nomor 0811 2024 214. Boleh, Bu, mungkin bisa diperhatikan oleh pemirsa juga, diulangi nomornya secara perlahan, dan apa saja fasilitas atau fitur dari chatbot itu? Chatbot ya. Teman pemilih bisa juga menanyakan tentang kepemiluan, itu terutama itu bisa di WA chatbot KPU, yaitu di 0811 2024 214. Ya, di sana banyak fitur-fitur. Nanti bisa milih di sana. Ya, fitur-fiturnya tuh tentang kepemiluan ada, tentang data pemilih juga ada. Seperti itu. Nanti ada jawabannya langsung. Ya. Termasuk lokasi TPS-nya juga ada di sana ya, Bu ya? Kalau lokasi TPS-nya itu dicek di DPT online. Dicek di DPT online ya. Cek dptonline.kpu.go.id. Itu ya, jadi website dari untuk mengecek online-nya ya. Iya, benar di sana. Saya ingin ke Pak Kadis sekarang, Pak. Ini kan urgent ya, Pak ya, atau krusial untuk siapa yang boleh memilih dan siapa yang belum punya hak memilih pada tanggal tepat di 27 November 2024. Barangkali ada Gen Z yang ulang tahunnya 26 begitu, Pak. Gimana dia supaya bisa milih di tanggal 27-nya, Pak? Apakah keburu, Pak, ngurus KTP di tanggal 26 November, besoknya supaya punya hak pilih, Pak? Ya, begini, Pak. Jadi
terkait dengan Gen Z 26 ya. Iya. Nah, itu kan Contohnya ya, Pak ya. sebagai sekaligus misalnya orang tua hadiah ulang tahun anaknya. Nah, ini diberikan hadiah apa? Selain hadiah yang istimewa, ada Sweet istimewa 17 lagi ya. ada hadiah KTP. Wah, ini kan bangga ya. Oh, saya sudah 17 tahun, ada hak-hak yang kita penuhi. Nah, begini. Jadi yang generasi Z atau Gen Z itu bisa dia melakukan perekaman usia 16 tahun. Jadi kami mendapat data dari jumlah penduduk Badung yang sekarang 532.500 semester 1 2024 ini. Jadi cukup tinggi. Nah, itu yang wajib KTP elektronik adalah 414.497. Itu wajib KTP elektronik. Oke. Nah, di usia 16 tahun ini, dari usia 16 tahun penduduk itu kita lakukan perekaman. Jadi perekam itu termasuk iris mata, sidik jari, foto wajah. Nah, itu kita lakukan perekaman. Nah, begitu dia nanti usia 17, pada saat menjelang pemilu nanti 2025 itu kita langsung cetak KTP-nya. Oke. Nah, apalagi terkait dengan generasi yang usia 17 tahun nanti sebagai hadiah. Itu bisa kita lakukan. Oke. Tidak perlu menunggu usianya tepat 17 tahun ya Tidak Pak ya perlu. untuk melakukan Perekam itu bisa perekaman ya. lebih awal dilakukan. Oke. Ya. Diterbitkan KTP-nya baru tepat di usia 17 tahun. Betul, Sehingga betul. ini potensi-potensi yang memiliki hak suara benar-benar bisa digunakan Bisa nantinya digunakan. setelah berusia 17 Ya, tahun. betul. Lalu ini upayanya juga cukup luar biasa ya Pak ya. Kalau melihat berbagai upaya, strateginya, pencapaian dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung nih seperti apa Pak dalam hal perekaman KTP-nya? Persentasenya seperti Jadi apa? dari jumlah itu persentase kita 99,23%. Jadi sudah rekam. Jadi ya tertinggi di Bali lah perekaman kita. Oke. Seperti itu. Ini juga merupakan prestasi ya Pak ya dari Kabupaten Badung ya. Berbagai upaya ini dilakukan 99 artinya sudah hampir 100% semua terekam. Artinya mendekati 100% ini datanya ada hampir akurat. Tentu saja setelah ini juga masih ada upaya lain lagi ya Pak ya untuk bisa mencapai 100% meskipun sudah tertinggi di Bali. Ya, Pak ya. Tapi begini, kalau mencapai 100% ini tidak mungkin. Oke. Karena penduduk itu selalu tumbuh. Usia 17 tahun, setiap hari ada usia 17 tahun. Oke, benar. Jadi tidak mungkin kita akan mencapai bulat 100% sebelumnya. 99% saja Sudah sudah luar lumayan. biasa karena sudah tertinggi di Bali ya Pak ya. Oke, ini data dari Disduk Capil sudah cukup maksimal ini Pak. 90% ini tentu saja mendukung KPU untuk mewujudkan data yang akurat dan juga mutakhir nih. Kalau dari KPU melihatnya seperti apa Pak? Ini berbagai pihak tampaknya juga mendukung KPU nih Pak. Kalau kita di KPU sebetulnya namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu tidak dilakukan hanya sekarang menjelang pilkada. Nanti setelah pilkada pun kami terus berkoordinasi dengan Disduk Capil. Tetap ada pemutakhiran data pemilih. Itu apa pentingnya? Nanti ketika DP4 turun, kita sudah ada sandingan data pemilu terakhir. Jadi ini selalu dilakukan penyandingan data supaya data yang nanti sampai kepada masyarakat itu betul-betul data real yang ada. Walaupun seperti disampaikan Pak Kadis tadi, untuk data orang itu mencari yang 100% tepat itu memang agak mustahil ya. Karena Agak mustahil. penduduk terus berkembang ya. Penduduk terus berkembang. Kemudian untuk di Badung ini tingkat perubahan demografi itu cukup tinggi. Misalnya tadi disampaikan Pak Kadis, jumlah penduduk di semester 1 2024 sudah 532. Sementara kami mendasarkan kepada semester sebelumnya itu 517.000 yang kami lakukan dasar sebagai penetapan jumlah kursi di Badung kemarin. Artinya sudah ada 15.000 tambahan penduduk di Badung dalam satu tahun terakhir kan begitu. Ini sesuatu yang memang harus kita cermati betul. Kemudian semuanya harus bijaksana. Tidak bisa dibebankan kepada penyelenggara, kepada Dukcapil saja, kepada pemerintah saja. Dalam kondisi stelsel aktif kependudukan itu ada pada penduduk, maka yang dipentingkan adalah edukasi. Di mana edukasi dilakukan? Kepala lingkungan di Banjar, kelurahan, kemudian di sekolah. Di sekolah anak-anak yang sudah 17 tahun di SMA dan lain sebagainya itu sudah harus diberikan edukasi. Apa pentingnya dia memiliki data administrasi kependudukan yang baik. Karena itu selain kewajiban, hak juga. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya terjadi sesuatu kepada seseorang, tabrakan gitu misalnya di Tabanan, datanya masih di Badung.
Padahal orangnya sudah tinggal di Tabanan sebetulnya. Ini kan bermasalah juga. Ini harus disadarkan betul, edukasi ini harus semua orang melakukan. Nanti saya ingin tanyakan dari sudut pandang bagaimana partai politik ini sebaiknya menyikapi data pemilih ini ya, yang akurat dan muktahir, karena nantinya juga berpengaruh pada perolehan suara yang diusung oleh partai maupun gabungan dari partai politik dalam pencalonan pilkada. Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen terakhir dalam Gema Pemilu 2024. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Raih cita-cita setinggi langit, belajar terus belajar untuk Indonesia. Jangan ragu dan jangan bimbang, masa depan terhampat di depan. Belajar dan Kamu ngaku anak muda Bali. Jangan ngaku orang paling update kalau belum nonton Sekitar Kita. Banyak informasi tentang musik, Film dan tren lifestyle. ada juga nanti DIY. Ada sistem kita pastinya. Nah, jangan lupa saksikan Sekitar Kita hanya di TVRI Bali. Kapan tuh? Setiap hari Jumat Jam 8 malam. Ada Abdul, Ada Belo. Sekitar Kita. Ayo manis, ayo manis, ayo manis. Ulang kayones kadi Puputan Badung Indehen kesucian jagat Badunge Yening mana suci nirmala Budi laksana Muni kesesulu Angin nemuang swarga Muni kesesulu Angin nemuang swarga. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gema Pemilu 2024. Kita membahas mengenai jaga hak pilih untuk mendapatkan data pemilih yang akurat dan juga mutakhir. Ini penting untuk Anda simak agar Anda tidak gerasa-gerusu begitu ketika mendekati Pilkada serentak pada 27 November 2024. Anda jangan-jangan belum punya hak pilihnya nih. Jadi harus dipastikan Anda memiliki hak pilih untuk menentukan calon pemimpin masa depan di masing-masing daerah Anda, terutama di Kabupaten Badung. Tadi kita sudah membahas dari sudut pandang penyelenggara pilkada dan juga masyarakat, Pak. Sekarang bagaimana peran dari partai politik dan gabungan partai politik menyikapi proses dari penentuan data pemilih ini, Pak? Yang pertama, kita sebetulnya selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan partai politik. Ada rapat koordinasi di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, itu kita juga langsung mengundang partai politik. Misalnya dalam pemutakhiran data pemilih di setiap triwulan, 6 bulan, itu kami selalu mengundang partai politik. Seperti yang sampaikan tadi bahwa pemutakhiran data pemilih itu tidak berhenti pada satu kegiatan pemilu, dia akan berkelanjutan terus. Nah, kita berharap bahwa teman-teman partai politik juga menyadari pentingnya data pemilih itu. Jangan sampai nanti setelah DPT ditetapkan baru kemudian muncul kok ini di sini, kok ini sudah meninggal dan lain sebagainya. Teman-teman partai politik bersama-sama kami ajak untuk mencermati dari saat coklit sampai nanti penetapan DPS dan DPT, ada waktu sampai nanti September. Kalau ada perubahan data, ada data TMS yang masih masuk MS atau sebaliknya yang memenuhi syarat tetapi sebenarnya sudah TMS, itu supaya disampaikan kepada kita. Sehingga betul-betul nanti data yang akan muncul ke
partai politik juga sebagai peserta itu adalah data yang dia sudah pahami. Kenapa begitu? Karena sasaran tembak sebenarnya konstituennya ini yang punya di suara. situ. Saya misalnya punya mimpi meraih suara di satu daerah ini sekian ribu gitu. Dari sekian ribu itu hanya terdaftar ratusan orang, kan sayang juga. Padahal sudah mengeluarkan banyak biaya misalnya untuk menggarap. Jadinya tidak tepat sasaran ya Pak ya, menjadi tidak tepat kampanyenya. sasaran. Oleh karena itu teman-teman partai politik kita harapkan mencermati betul data yang ada di tiap TPS, kemudian tiap desa, kecamatan, dicermati apakah data ini sudah mencerminkan data yang real yang dimiliki oleh tim sukses pasangan calon. Karena dia akan berkampanye, tentu konstituennya harus jelas. Jangan sampai yang datang di saat kampanye itu bukan orang yang justru menjadi tidak pemilih. punya hak pilih. Kalau itu yang datang kan banyak orang, banyak biaya, tetapi tidak memberikan kontribusi suara nanti di hari H. Ini penting. Jadi teman-teman partai, teman-teman yang nanti akan mengusung pasangan calon, kemudian tim sukses pasangan calon harus memahami betul bahwa yang dari awal menjadi dasar dari sasaran program, sasaran visi misi adalah yang sudah terdaftar sebagai pemilih. Jadi bukan mengambang masyarakat walaupun dia misalnya cukup interaktif dengan kita. Oh kalau di Badung seperti ini, tapi dia bukan pemilih Badung kan percuma juga. Walaupun dia pasif, tetapi dia melihat oh ya ini kira-kira calon saya yang cocok visi misinya, programnya, jejak rekamnya bagus, dan saya punya hak pilih, saya akan pilih ini. Itu lebih berkualitas pola kampanyenya. Gitu. Jadi dipantau dari sekarang, kemudian DPS dan juga DPT-nya ya. Bu Ruli boleh dijelaskan Bu tanggal-tanggal pentingnya nih Bu untuk juga partai politik tahu dan ikut mengawal daftar pemilih ini. Iya. Ini kan saat ini kan masih tahap pleno DPHP ya, dari tingkat desa, kelurahan itu tadi sudah dijelaskan juga dari tanggal 1 sampai 3. Itu terus di kecamatan dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Terus untuk di kabupaten kota itu dari tanggal 9 sampai 11. Itu untuk pleno DPHP. Nah, setelah pleno DPHP ini akan ditetapkan DPS. Daftar pemilih sementara. Benar, daftar pemilih sementara. Nah, dari daftar pemilih sementara ini nanti akan ada tanggapan masyarakat. Jadi teman pemilih masyarakat jika seandainya dalam coklit ini belum terdaftar, itu bisa menyampaikan tanggapan masyarakat ke kami ya, ke KPU. Hingga akhirnya nanti ditetapkan DPT-nya pada tanggal 23 September. 23 September. Kita catat bersama-sama ya tanggalnya ya Pak ya. Ya, sebelum itu harus bisa memberikan feedback-nya, masukannya, kritiknya, sarannya jangan datang sampai setelah tanggal 23 September. Karena sudah tidak bisa diubah lagi. Sudah ditetapkan DPT. Benar. Sekarang imbauan dari Pak Kadis Pak supaya tidak terlewatkan ini sebelum tentu saja sebelum 23 September ya Pak ya dari segi administrasi kependudukan. Silakan Pak imbauannya Pak. Baik, kami mengimbau kepada warga masyarakat bahwa lakukan data kependudukan dengan baik dan benar. Jadi jangan sampai karena gara-gara data kependudukannya tidak benar, jadi warga tidak memiliki hak untuk memilih seperti itu. Jadi kami mengimbau pelayanan Dukcapil itu memang bukan pelayanan dasar, tapi dasar daripada semua pelayanan publik. Bukan hanya pada saat pemilu saja, tapi pada saat-saat keseharian itu Dukcapil, data Dukcapil sangat penting untuk sekolah, perbankan, kesehatan, BPJS dan lain sebagainya. Jadi lakukan dengan baik data pemilihan Anda, dan kalau ada masalah silakan sampaikan ke kami Dukcapil. Baik, untuk Pak Ketua KPU Pak, untuk mewujudkan optimisme capaian 90% pemilih nanti, gimana Pak imbauan Bapak dan semangat Bapak ini untuk bisa bersama-sama nih Pak, semua elemen menyukseskan dan mencapai target tersebut? Ya, kami menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Badung untuk bisa mensukseskan pemilu tanggal 27 November nanti dengan berbondong-bondong datang ke TPS, karena hanya sekali di dalam 5 tahun hak dan kedaulatan pemilih itu diberikan kepada kita selaku pemilih. Jadi nanti di tanggal itu antara saya selaku ketua KPU dengan masyarakat biasa itu hak sama. Jadi one man, one vote, one value. Itu terjadi hanya sekali dalam 5 tahun untuk pemilu kada nanti di tanggal 27 November 2024. Oke, terima kasih Pak. Semoga ini mimpi kita bersama mewujudkan Kabupaten Badung menjadi yang lebih sejahtera dan pembangunannya semakin berkembang ke depannya ya, melalui salah satunya adalah menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua KPU, Pak Kadis dan juga Bu Ruli
semoga impiannya tercapai nih, terutama di Terima Kabupaten kasih. Badung 90% ya Pak Ya. ya pemilihnya. ya. Astungkara kita Astungkara Astungkara kita kita wujudkan bersama-sama dengan berbagai upaya. Dan demikianlah perbincangan kita terkait dengan jaga hak pilih, mewujudkan data pemilih yang akurat dan juga mutakhir. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Gema Pemilu 2024. Sampai jumpa. Om Santi. Santi Om. Gunakan hak pilih kita, ayolah bersuara. Ayo datang ke TPS, memilih pemimpin Badung 27 November 2024. Ayo datang ke TPS, memilih pemimpin Badung, gunakan hak pilih.